Selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat sore Pak Wahyu. Mohon izin, saya meminta sebentar dengan IO karena ada beberapa peserta yang belum di-assign. Mohon meminta waktu 1 menit. Baik, selamat sore Bapak Ibu yang terhormat yang sudah join di dalam breakout room pertama. Kita akan membahas terkait pemanfaatan sistem Indonesia National Single Window di dalam perannya terhadap ekspor, khususnya UKM ekspor, bersama dengan Pak Wahyu Prasetyo, yang merupakan Kepala Seksi Pengelolaan Mutu Layanan di Direktorat Penjaminan Mutu Lembaga National Single Window. Untuk waktunya, saya persilahkan kepada Pak Wahyu, dan sebelumnya saya juga mengumumkan bahwa kami berkenan menerima pertanyaan dari para peserta melalui kolom chat. Demikian, kami persilahkan kepada Pak Wahyu. Baik, terima kasih Mbak Valen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah terdengar dengan jelas ya? Terdengar, Pak. Ya, baik. Bapak Ibu semua, ini saya lihat ada PT ya. Mungkin kalau boleh, karena nggak terlalu banyak nih, boleh di share name ya, nama usahanya mungkin kalau ada, biar nanti kalau interaksi kita lebih gampang. Baik, Bapak Ibu, untuk ekspor saya coba sudah siapkan slide. Ini mungkin nanti kita interaktif saja. Saya pandu dari slide saya dulu. Nah, ini INSW apa sih, Bapak Ibu? Mungkin kalau Bapak Ibu belum mendengar atau baru mendengar INSW, ya INSW adalah sistem yang mengintegrasikan sistem-sistem yang ada di kementerian, juga sistem-sistem yang ada di swasta, di bisnis ya. Ini di sisi ThreadNet dan di sisi Portnet. Nah, integrasi ini harapannya apa? Harapannya dari pimpinan, tentunya Presiden, Menteri, ini mempunyai data yang sama. Data itu adanya di NSW. Kalau dulu mungkin datanya bisa berbeda-beda antara kementerian satu, kementerian yang lain, ini harapannya nanti ada di NSW. Nah, kenapa di NSW? Ya, karena INSW dari awal pembentukan integrasinya ini diharapkan bisa menyatukan data. Semua data yang ada di kementerian ini bisa terkoneksi di dalam sistem INSW. Nanti Bapak Ibu lihat
kenapa sistem INSW ada di tengah-tengah. Nah, ini Bapak Ibu tentunya sudah punya NIB semua belum? Ya, kalau belum, nanti proses NIB atau mendapatkan izin usaha ini mudah. Bapak Ibu bisa mengurusnya di OSS, di BKPM. Kemudian nanti ada beberapa perizinan yang mungkin ada kaitannya dengan kementerian lain. Contohnya perizinan yang memerlukan larangan pembatasan. Nah, untuk ekspor ada kemudahan. Tidak semua perizinan wajib larangan pembatasan. Nah, nanti kita lihat bagaimana cara melihat suatu barang atau komoditi Bapak Ibu itu perlu perizinan atau tidak. Nah, ini proses transaksi impor atau ekspor. Bapak Ibu bisa lihat tahapannya. Kalau Bapak Ibu sudah punya barang yang akan dijual, tentunya punya nilai tambah ya. Barang tersebut dijual di dalam negeri sudah lebih baik lagi. Ini perlu peningkatan ekspor. Bapak Ibu ingin menambah devisa atau hal lain ya, mungkin untuk ekspansi perusahaan. Ini tahapannya seperti ini. Ada tahapan promosi Bapak Ibu. Di zaman sekarang ini kan sudah zaman internet ya. Promosi bisa masif, promosi bisa lewat TikTok atau Instagram, itu malah lebih mengena buat para generasi yang saat ini perlu ya, mungkin harga yang murah, kemudian produk dengan kualitas yang baik. Nah, ini tahapannya seperti ini. Dari promosi, kemudian penawaran, kemudian nanti ada saling tawar-menawar harga, kemudian nanti ada pemesanan dan melakukan kontrak. Nah, ini kalau kontrak ini biasanya dalam partai besar, dan Bapak Ibu nanti bisa kalau dari awal mungkin cuma mengirimkan sampel di awal, di tahap inquiry atau overseat ini nanti bisa kirim coba sampel gambar atau mungkin barangnya dalam bentuk miniatur ya. Nah, itu bisa. Selanjutnya nanti ada proses ekspor impor. Nah, ini tahapan yang mungkin perlu dipersiapkan dengan baik di bagian ekspor. Apa saja yang menjadi krusial di sini. Next. Tentunya Bapak Ibu mungkin kalau di breakout room sebelah ini bisa juga lihat di FTA Center. Di sini ada informasi untuk potensi pasar, kemudian di DigiPen Kemendak ID ini ada potensi pasar juga yang Bapak Ibu bisa lihat ya. Kita coba lihat untuk yang di Alibaba, kemudian beberapa portal kalau di internet itu kita bisa gunakan, Bapak Ibu bisa punya user, kemudian menambahkan produk di situ. Istilahnya menjual, menaruh barang di situ dengan gratis ya. Jadi nanti punya semacam marketplace. Nah, beberapa marketplace yang bisa Bapak Ibu gunakan atau Bapak Ibu bisa pakai sini di bagian potensi pasar ini. Next. Nah, tadi disampaikan ada perizinan berusaha NIB, itu panjangan dari nomor induk berusaha. Di sini ada data Bapak Ibu, nama perusahaan, NPWP, kemudian data sebagai eksportir atau importir. Nah, ini pastikan data tersebut sudah, kalau Bapak Ibu cek di INSW, di alamat insw.go.id/NIB, ini ada status Rek Ceisa. Nanti ada tahapan kalau memang datanya benar, di Bea Cukai itu ada validasi. Jadi pastikan NIB, NPWP, dan data yang lain
ada data KBLI, biasanya itu juga menjadi catatan. Bapak Ibu mungkin di OSS-nya kelupaan mengisi data KBLI, ya nanti diperbaiki saja dulu, nanti diulangi dan dikirim lagi, dikirim ulang ke INSW. Otomatis nanti akan kita kirim perbaikannya itu ke Bea Cukai. Kemudian juga pastikan kewajiban perpajakan yang dilaporkan ini sudah lengkap. Contohnya untuk SPT tahunan. Bapak Ibu nanti akan terkendala kalau di Bea Cukai belum melaporkannya. Nanti ketika misalnya nanti sudah transfer PEB, ada reject dokumen terkait ini, artinya ya harus ada laporan SPT terlebih dahulu ke Direktorat Pajak. Yang kedua yang perlu dicek adalah perizinan laktas. Bapak Ibu bisa cek komoditi Bapak Ibu itu ada laktasnya atau enggak. Pengecekannya di mana? Di insw.go.id/INTR. INTR ini kepanjangan dari Indonesia National Trade Repository. Di situ ada informasi berapa bea masuk, berapa bea keluarnya kalau ada, dan informasi lain terkait perizinan. Nanti kita akan coba demo. Kemudian pastikan Bapak Ibu, karena ini untuk tujuan ekspor, Bapak Ibu bisa menanyakan ke shipping atau ke importernya, dokumen apa yang diperlukan di sana nanti. Bisa jadi itu dokumen perizinan dari Indonesia atau dokumen SKA. Dokumen SKA ini dokumen yang diperlukan untuk preferensial tarif. Jadi mendapatkan pembebasan di negara tujuan. Kalau dokumen ini diperlukan, artinya Bapak Ibu harus siapkan di SKA kemendak.go.id. Ini mengurus dokumen SKA-nya di sini ya. Kemudian nanti dokumen SKA ini Bapak Ibu bisa lihat statusnya di INSW. Apakah sudah REC atau belum. Kalau sudah REC artinya dokumen SKA-nya sudah dikirim, sudah diterima di negara tujuan dan itu bisa digunakan. Next. Nah, ini contoh data Bapak Ibu. Ada data NIB ya. Nah, pastikan semua isian ini lengkap. Jadi kalau memang Bapak Ibu menemukan, oh kok NIB saya di INSW statusnya belum REC CISA. Nah, coba tanya ke INSW. Bisa ditanya di kontak center, data mana yang kurang? Apakah data eksportirnya N? Nah, ini ada eksportirnya Y, artinya datanya sudah Y, berarti sudah boleh ekspor. Kalau memang di NSW ketika dicek nanti statusnya masih N, ya datanya nggak akan kekirim ke Bea Cukai. Begitu, itu salah satu validasinya. Kemudian ini juga status penting ya, ada KBRI di bawah sini. Pastikan semuanya lengkap. Kemudian kita lanjut ke pengecekan di sini. Nah, ini salah satu yang kendala di sini. Bapak Ibu, kalau memang sudah REC CISA, pasti nanti akan ada centang warna biru juga. Kalau di sini masih belum ada, bisa jadi sedang ada kendala di sistem Bea Cukai, atau bisa jadi data Bapak Ibu yang sudah kami sampaikan sebelumnya, datanya tidak valid ya. Contohnya tadi yang di depan, biasanya terkait NPWP belum melakukan perpajakan, kemudian NPWP Bapak Ibu berbeda. Bapak Ibu mendaftarkan NIB mungkin tahun 2019. Nah, ternyata ada perubahan NPWP di pajak. NPWP Bapak Ibu berubah. Nah, harus disesuaikan lagi di OSS. Begitu alur untuk perbaikannya. Next. Nah, untuk menentukan HS code berapa? Ini tadi penting Bapak Ibu ketika
melakukan transaksi di luar negeri, itu biasanya akan ditanya HS code-nya berapa. Kenapa? Ya, karena ini penting untuk mengetahui berapa atau laktas yang diperlukan. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan INTR atau bisa menggunakan tool yang ada. Ini kita coba salah satunya. Nah, untuk pengecekan HS code, Bapak Ibu bisa langsung saja ke https://insw.go.id/INTR. Nah, nanti ada kolom untuk masukkan HS code atau Bapak Ibu bisa masukkan nama barangnya atau nama komoditinya, misalnya kopi, keju, atau dalam bentuk yang lain ya. Nama dagang mungkin boleh dimasukkan juga. Nah, untuk cara membaca atau interpretasi HS ini ada ketentuannya. Jadi ada semacam taki ya. Jadi kalau memang barang tersebut komposisinya, ini kita lihat dari sisi bea cukai ya. Di bea cukai sendiri itu ada pendidikan yang terkait klasifikasi HS. Jadi orang bea cukai bisa mengetahui handphone ini HS-nya sekian-sekian. Nah, itu ada kategorinya. Jadi melihatnya di bagian interpretasi HS ini. Kita juga sudah siapkan video penggunaan INTR, bisa dilihat atau bisa di-download di sini. Bapak Ibu juga bisa menggunakan tool yang ada di luar negeri. Nah, ini ada tool dari WCO, eurostat.prod.coonline3.com. Ini bisa digunakan. Nanti kita coba cara menggunakannya. Kemudian ada langkah terakhir ini, kalau memang dari 3 ini nggak ketemu juga, secara mandiri Bapak Ibu bisa tanyakan ke Direktorat Klasifikasi Barang di Direktorat Teknis Kepabeanan. Nah, nomor teleponnya 1.500-225, ini di kontak center atau di nomor kantor ya, extension 522. Demonya nanti kita coba terakhir saja. Ini kita lihat materinya dulu. Tadi sudah jelas ada laktas, ceknya di INSW Go ID, atau Bapak Ibu juga bisa lihat exim.kemendak.go.id. Di INSW semua laktas akan muncul, enggak. Yang akan muncul laktas yang Bapak Ibu ketik dengan HS code 8 digit. Jadi kalau Bapak Ibu cuma mengisi 4 digit, 0102 atau 0105, ya nggak akan muncul. Dia harus sampai 8 digit, 01, 10, 100, itu digitnya sampai 8 ya. Kemudian klik detail, nanti akan muncul di pojok kiri, informasi detailnya akan muncul di sebelah kanan. Nanti Bapak Ibu bisa cari di bagian ekspor, laktasnya apa. Kemudian jika tidak muncul, berarti memang bukan larangan dan pembatasan. Ya, terakhir mungkin ini yang baru di 2021 kemarin, November, kita sudah menyiapkan sebuah sistem yang Bapak Ibu bisa mengajukan permohonan perizinan di NSW. Semua perizinan, semua komoditi yang ada kaitannya dengan perizinan Kementerian Perdagangan ini diajukan di NSW. Di namanya asesmen perizinan. Jadi ada permohonan Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu tinggal mengisi saja datanya. Isian datanya sudah kami siapkan, standarnya sudah ada, dokumen-dokumen apa yang Bapak Ibu siapkan, nanti Bapak Ibu pilih sesuai kebutuhan ya, mau memilih izin eksportir sarang burung walet, nah ini apa saja perizinannya. Kemudian setelah ini mendapatkan persetujuan,
ada SLA 5 hari di Kementerian Perdagangan untuk menyetujui permohonan Bapak Ibu. 5 hari kerja, kalau dokumennya lengkap, ini Bapak Ibu bisa mendapatkan dokumen persetujuan. Kemudian pastikan di NSW-nya statusnya sudah berlaku ya. Nah, ini wajib untuk proses di Bea Cukai. Nah, ini contoh di asesmen perizinan. Nanti Bapak Ibu kalau sudah memiliki user INSW, harapannya bisa mengajukan lewat INSW langsung. Nah, ini ada contoh untuk kalau ekspor ada pilihan ya, pengecualian sarang burung walet, kemudian batu bara kalau ada mungkin bisa diajukan. Bagaimana cara pengajuannya nanti kita sudah siapkan videonya, ada YouTube-nya, nanti Bapak Ibu bisa lihat di bagian asesmen perizinan. Nah, ini tadi yang saya sampaikan cukup sederhana cara pengisiannya. Semuanya sudah ada data di NIB. Kemudian Bapak Ibu nanti tinggal mengisi data komoditas dan itu sudah terfilter. Jadi nggak akan mengisi dengan komoditi yang tidak sesuai. Nanti ada data persyaratan, syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi, termasuk dokumen-dokumennya. Biasanya memerlukan surat pernyataan. Terakhir adalah tombol checkpoint, Bapak Ibu bisa lihat kelengkapan dokumen semua, dan terakhir untuk menyetujui apakah permohonan Bapak Ibu nanti akan dikirim ke Kementerian Perdagangan. Next. Nah, ini secara umum ekspor ada 4, ada ekspor umum, jadi semua barang, kemudian ada ekspor khusus. Nah, ini ada kategorinya barang kiriman, pindahan, perwakilan negara asing, untuk keperluan ibadah dan bencana alam, serta barang contoh ya, atau barang keperluan penelitian. Ini kategori ini nanti dipilih atau dimasukkan di dalam modul PIB. Jadi Bapak Ibu nanti kalau memang sudah siap untuk ekspor, bisa minta modul Bea Cukai, modul PIB ke kantor Bea Cukai. Nah, nanti ada isian mengisi data ini. Pastikan data komoditi Bapak Ibu bisa dipilih di sini ya. Kalau memang barangnya mau barang kiriman ya berarti nanti pilih kategorinya khusus. Ada juga yang terkena fasilitas atau bea keluar. Nah, ini fasilitas ini terkait Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah impor, kemudian mau ekspor. Nah, ini nanti akan mendapatkan fasilitas. Biasanya seperti itu. Kemudian bea keluar kalau memang komoditi ini termasuk yang salah satu dari 5 ini. Ada mineral, kayu, CPO ya. Beberapa yang sudah diajukan di NSW, ini ada terkait perizinan CPO, ini bisa diajukan juga di NSW. Nah, ini tahapan Bapak Ibu jika sudah siap melakukan ekspor, Bapak Ibu nanti mengisi data atau isiannya melalui PPJK ya. Kalau Bapak Ibu belum familiar dengan modul Bea Cukai, baru pertama kali bisa minta bantuan PPJK. PPJK apa? Perusahaan jasa kepabeanan. Ini yang membantu ya pihak ketiga dari Bea Cukai yang memproses data Bapak Ibu. Bapak Ibu punya dokumen invoice, packing list, nanti akan dimasukkan, diinput oleh PPJK di dalam modul CISA atau PEB. Nanti Bapak Ibu bisa pilih modulnya PEB atau CISA 40. Semuanya gratis, tinggal menyampaikan data saja, NPWP dan mungkin data yang diminta oleh Bea Cukai. Datanya apa saja? Invoice, packing list, dan perizinan. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu bisa lihat
di NSW progres status dokumen Bapak Ibu. Nanti ada tool juga di NSW status dokumen Bapak Ibu sampai di mana. Proses ini biasanya nggak nyampe 2 menit, jadi tergantung barangnya biasanya. Kalau barangnya cukup banyak ya ya maksimal 5 menit lah selesai di NSW. Kemudian nanti akan dilempar dokumennya diteruskan ke Bea Cukai untuk proses selanjutnya. Di sini ada proses untuk diperiksa fisik maupun tidak ya. Kalau tidak ada pemeriksaan fisik artinya kontainer tersebut atau barang Bapak Ibu bisa langsung dimuat di kapal. Kalau diperlukan pemeriksaan fisik, nah ini artinya barang Bapak Ibu oleh Bea Cukai nanti akan diperiksa. Kenapa diperiksa? Nah, bisa jadi dokumen Bapak Ibu ekspornya nanti akan dikembalikan lagi. Contohnya Bapak Ibu mengirim barang contoh dan itu perlu dikembalikan lagi ke Indonesia. Nah, itu Bapak Ibu harus minta ke Bea Cukai untuk dilakukan pemeriksaan fisik. Nah, salah satu penyebabnya juga karena dari informasi ya, ada hasil intelijen, ada pengenaan biaya keluar. Ini menyebabkan dokumen PIB-nya nanti akan diperiksa. Nah, ini untuk tracking dokumen baik PIB atau perizinan, Bapak Ibu, kita sudah siapkan di penelusuran di NSW itu, INSW Go ID ada menu PIB, penelusuran PIB, nanti masukkan 26 digit nomor aju bea cukainya dan NPWP-nya. Untuk yang perizinan juga sama, nanti silahkan masukkan NPWP dan nomor perizinan. Di sini juga ada dokumen ECOO yang terkait SKA tadi. Kalau Bapak Ibu bisa coba cek, dokumen SKA-nya sudah ada di NSW, statusnya sudah sampai mana. Nah, ini bisa dicek di sini. Next. Nah, ini terkait pembatalan dan pembetulan. Bapak Ibu, misalnya ada perbaikan di data PIB, menghubungi siapa? Menghubungi ke INSW atau menghubungi ke Bea Cukai? Tentunya karena data modul atau data C140-nya ada di Bea Cukai, nah Bapak Ibu nanti mengajukan perbaikan di modul. Perbaikan di modul, data tersebut akan terkirim ke Bea Cukai. Nanti petugas Bea Cukai akan meneliti apakah bisa dilakukan pembetulan atau dilakukan pembatalan. Kenapa pembatalan? Misalnya kapalnya atau pesawatnya sudah berangkat. Nah, barang Bapak Ibu otomatis kan tertinggal. Nah, ini Bapak Ibu bisa lakukan pembatalan atau melakukan pembetulan. Mungkin terkait sana pengangkutnya akan diubah ke jadwal selanjutnya. Kemudian nanti pastikan belum ya. Ini bisa dilakukan sepanjang belum diangkut, dimuat di sarana pengangkut. Bisa dilakukan pembetulan dan pembatalan. Nah, ini alamat Bapak Ibu bisa mencoba modul PIB-nya atau modul PIB. Kalau mau melihat modul seperti apa bentuknya, ini bisa dilihat di sini, bisa di-download juga apa saja isiannya, bagaimana cara pengisiannya, ini bisa Bapak Ibu dapatkan baik offline maupun online. Kalau online masuknya di portal pengguna jasa Bea Cukai, portal beacukai.go.id. Di Indonesia juga sudah kami siapkan mungkin terkait panduan, terkait apa yang perlu Bapak Ibu tanyakan, ini sudah kita siapkan semacam FAQ. Bapak Ibu bisa pilih dari mungkin terkait registrasi, mau daftar registrasi, mau menanyakan informasi PIB, nah ini bisa di sini, atau mau menanyakan SKA, nah ini bisa di sini. Selanjutnya,
Bapak Ibu kalau memang mau menanyakan hal lain, kita sudah ada live chat, ada email juga, tiket. Bapak Ibu bisa tanyakan ke email info.insw.go.id. Semuanya gratis, semuanya tidak dipungut biaya. Ini Bapak Ibu bisa lihat kalau ada pelanggaran, Bapak Ibu bisa email ke uki@insw.go.id. Mungkin sekilas gambaran dari sistem INSW. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, monggo bisa disampaikan. Mudah-mudahan nanti kami bisa jawab. Kalaupun memang ada data yang mau ditunjukkan, ya boleh kita akan coba. Mungkin tadi saya mau coba demo ya. Saya izin, masih ada waktunya nggak ya? Masih, Pak. Masih, ya. Ini INTR, tadi Bapak Ibu bisa lihat, kalau Bapak Ibu klik, di sini ada kode HS atau uraian. Nah, Bapak Ibu bisa masukkan, misalnya uraian barangnya apa. Ada yang mau usul, kira-kira apa yang mau dicari, biar lebih mudah mungkin. Kalau Ibu mau sudah tahu HS-nya, boleh kita coba cari juga. Ada yang mau sumbang nama barang apa? Kalau mau susu boleh, atau Mohon izin, Pak. Di kolom chat ada yang mengusulkan untuk kelapa parut atau gula kelapa. Bisa juga coffee beans Arabica. Monggo, Pak, ya, dipilih. coba kita gula kelapa ya. Bapak Ibu harus tahu komposisinya. Kelapa parut itu lebih banyak apa? Nanti dalam bentuk dijualnya sebagai apa? Kalau di HS Code itu eh, yang sudah dulu dipelajari di Bea Cukai, kelapa parut nanti santannya atau apanya? Kalau santannya berarti santan yang dalam kemasan ya. Kita coba dulu. Sebentar. Kalau memang itu santan dalam bentuk bubuk, ini Bapak Ibu bisa lihat. Tinggal diketik saja. Tadi ketik saja santan. Ini ada beberapa pilihan. Mungkin nanti ada alternatif yang lain. Bapak Ibu bisa lihat pilihannya ya. Tinggal dibaca, klik detailnya. Maksudnya HS Code ini seperti ini. Jadi ada taki ya. Kalau taki 3 berarti ada informasi yang di atasnya. Bapak Ibu bisa lihat nanti yang di sebelah kanan. Klik detail. Nah, ini barangnya. Bapak Ibu bisa lihat. Tadi ada take 1, take 2, take 3. Nah, berarti kan nama barangnya adalah olahan makanan yang tidak dirinci atau tidak ada di pos lainnya. Artinya ketika Bapak Ibu mau ekspor kelapa parut ini yang mungkin bentuknya sama seperti ini, istilahnya dalam bentuk santan, bubuk atau tidak ya. Nah, ini mungkin bisa masuk di sini. Nah, kita coba lihat yang HS yang lain. Mungkin kalau Bapak Ibu mau lihat yang di 210690 itu ada apa aja saja. Nah, ini kita coba lihat yang di sini ya, 2106. Yang lebih tepat yang mana? Nanti Bapak Ibu bisa bandingkan. Bisa bandingkan 2106 kalau diklik itu pilihannya banyak. Ada tahu, ada lain-lain. Nah, nanti Bapak Ibu bisa pilih saja yang kira-kira mendekati gitu. Kalau memang tadi santan sudah benar, ya berarti HS-nya itu. Nah, kemudian kalau eh, memang di sini masih bingung, Bapak Ibu bisa cari tadi namanya Euro ya. Eurostat. Ini website di luar negeri yang Bapak Ibu bisa tanyakan juga. Tentunya pasti
ada bahasa Inggrisnya ya. Bapak Ibu tahu kode apa, tahu bahasa Inggrisnya santan apa? Mungkin bisa dimasukkan di sini. Mbak Valen apa santan bahasa Inggrisnya? Tahu nggak? Kalau tahu nanti Nggak langsung tahu, aja. Pak. Sebentar, Nggak saya tahu ya. carikan. Oh ya, ini Oh itu Pak, coba ada kita coconut milk. ada Oh, itu. coconut milk ya. Kita coba masukkan ya. Apakah benar yang ada di NSW sama? Klik classify 2106 90 sama nggak yang tadi kita lihat? Ya, hampir mirip ya. Mungkin bisa digunakan. Tinggal nanti di apa konfirmasi lagi ke Bea Cukai. Mungkin kalau perlu apa Bapak Ibu masih ragu dari hasil pencarian mandiri di NSW atau di tool ini, ya bisa Bapak Ibu gunakan. Kemudian tadi di apa uh, contoh kita lihat di NSW ya, kita punya user namanya apps1. Ini dokumen yang Bapak yang real time kita gunakan di NSW untuk melakukan pengecekan eh, pengajuan permohonan PIB. Pastikan Bapak Ibu kalau mau memiliki akses ini bisa mendaftar di NSW. Ya, untuk ekspor ini real time, jadi kita bisa lihat status dokumen Bapak Ibu ya. Ada apa NSW selesai, kemudian ada tahapan yang lain, ada BC proses kepabeanan. Nah, ini terakhir status Bapak Ibu nanti kalau sudah selesai ini BCPIB, artinya sudah boleh ekspor. Ini kita lihat proses tahapannya untuk yang ini cukup singkat, tadi yang saya sampaikan nggak nyampe 2 menit atau 3 menit ya. Ya, ini kita lihat NSW proses dokumen di jam 6, jam 4 lewat 8 menit, nah, selesai, NSW selesai 8:59. Artinya di NSW tidak perlu lama-lama, dokumen Bapak Ibu bisa langsung mendapatkan proses ekspor. Jadi saat itu juga harusnya bisa ekspor kalau memang semua perizinan, semua kewajiban sudah terpenuhi. Terakhir mungkin yang asasan perizinan agak lama nggak ya? Kayaknya Bapak Ibu nanti bisa coba sendiri kalau memang sudah punya user, lebih bagus, lebih apa punya apa interaksi mandiri ya. Semuanya kami harapkan karena sudah zamannya teknologi, pesan barang aja sudah bisa lewat handphone. Nah, apalagi ini pesan perizinan sudah bisa lewat INSW. Ya, mungkin kayaknya lebih banyak pertanyaan aja ya kalau memang ada pertanyaan Bapak Ibu. Dari pertanyaan ini ada yang mau coba HS lain? Coffee Bean, boleh Coffee Bean. Coffee Bean, kita share layar. Nah, ini mungkin kalau ketika masuk semua gini, kita coba lihat ada. Oh, ada coffee. Bapak Ibu bisa lihat pilihannya ya, kira-kira yang lebih tepat yang mana. Ya, apa? Mungkin ada kaitannya juga dengan komoditi yang lain, bukan kopi, tapi mungkin dimasukkan juga karena ada informasi BIN-nya. Kalau mau apa? Coba lebih ini ya, Coffee Bean ini ini lebih cocok di mana dibandingkan kalau yang tadi Euro. Kita coba. Nah, ini ada yang roasted atau unroasted, nanti Bapak Ibu bisa pilih ya.
yang ada kafein atau enggak, nanti bisa dipilih. 0901, kalau yang di NSW ya hampir sama. Ya, jadi bisa dicoba, bisa di apa, testing ya, sistemnya INSW sama yang ada di luar negeri, Eurostat. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu mau share pengalaman, ada kendala apa, ada permasalahan apa, silakan kita nanti lihat ya. Kalau memang mau disampaikan, monggo. Mohon izin Pak Wahyu, ini tadi ada pertanyaan dari Pak Sidan RCI terkait akses kepabeanan. Bagaimana cara ceknya, Pak? Pernah dengar perusahaan yang baru didirikan di awal tahun 2022 sudah otomatis termasuk akses kepabeanan. Demikian. Atau misalnya Pak Zidan berkenan untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung juga saya persilahkan dengan raise hand terlebih dahulu. Ini ada Pak Ari Susanto, beda atau sama? Berbeda. Berbeda ya. Mungkin di pertanyaan sebelumnya dulu Pak, terkait akses kepabeanan, bagaimana cara ceknya, demikian. Ya, Bapak Ibu, akses kepabeanan dengan terbitnya NIB artinya untuk importer atau eksportir cukup NIB saja. Jadi nggak perlu mendaftar ke bea cukai lagi, cukup dari NIB saja. Asal NIB Bapak Ibu sudah ada akses baik impor maupun ekspor ya. Kalau ekspornya apa ada flag yang tadi saya sampaikan, ya artinya Bapak Ibu bisa ekspor. Kalau impornya masih N, artinya belum bisa impor. Jadi harus diperbaiki dulu di OSS. Eh, Mungkin kalau mau saya coba eh, data, saya harus cari data dulu nih. Yang mau apa? Yang mau sukarela ngasih data NIB boleh. Nanti eh, eh, saya coba lihat apa datanya sudah lengkap atau belum. Yang jelas nanti kalau Bapak sudah punya NIB, sudah punya akses kepabeanan di bea cukai, ya itu gunakan saja. Yang perlu saya eh, konfirmasi, tolong Bapak tanyakan ke bea cukai, eh, apakah ada pemblokiran. Biasanya bea cukai kalau nggak ada kegiatan impor atau nggak ada kegiatan ekspor, dia akan blokir. Jadi dalam 1 tahun nggak ada ekspor, nggak ada impor, ya akan dinonaktifkan. Bukan nonaktifkan NIB, tapi nonaktifkan untuk proses pengajuan PIB-nya. Nanti pengajuan PIB Bapak akan ke reject. Saya coba cari ya dokumen yang ke reject karena permasalahan eh, apa? Karena blokir. Periodenya 2019 sampai sekarang. Nah, statusnya BC reject. Ini BC reject juga harus kita lihat satu-satu. Nah, ini yang BC reject yang kita harus buka satu-satu rejectnya kenapa ini. Nanti di NSW sudah ada informasi rejectnya kenapa. Nah, ini ada juga pengajuan PIB maksimal 7 hari sebelum tanggal eksportasi. Nah, artinya eh, perusahaan ini duluan ngajuin ekspor, padahal ekspornya dia nanti di eh, seminggu sebelumnya ya. Jadi nggak boleh mengajukan ekspor sebelum hari H 7 hari. Nah, maksimal paling lambat bisa 3 hari ya. Jadi 3 hari sebelum masuk di Tanjung Priok, Bapak Ibu bisa transfer dokumen. Untuk yang reject karena status pemblokiran harus lihat data lebih lengkap. Tapi ya intinya seperti itu. Jadi nah ini salah satunya, salah satu yang Bapak Ibu di reject dari
tidak punya NIK, tidak punya NIB yang statusnya N. Tadi Bapak Ibu lihat status NIB, nanti ada flag impornya. Kalau dilihat di CISA, di status NIB itu belum rek CISA. Nah, ini salah satu ya penyebab rek CISA akan mengakibatkan respon ini. PIB tidak memiliki perizinan ekspor. Kemudian ada reject yang lain. Kita coba cari yang blokir ya. Agak susah juga nyari. Nah, ini contohnya perbedaan tadi, perbedaan data NPWP dengan NIB bisa jadi mengakibatkan hal yang seperti ini. Jadi pastikan semua data NPWP, karena nanti akan dicek juga ya di sistem INSW, di Bea Cukai terkait NPWP. Pastikan untuk yang di NSW, NPWP perizinan Bapak Ibu sama dengan yang di modul PIB-nya. Mungkin ada lagi kira-kira. Kalau keblokir 1 tahun, ya Bapak Ibu harus mengajukan pembukaan blokir. Misalnya Bapak Ibu mau, ini bulan apa, Mei, tanggal 1 Juni Bapak Ibu mau ekspor, ya 1 hari sebelumnya ini akan diproses di hari kerja. Jadi semakin cepat pembukaan blokir, ya artinya semakin cepat Bapak Ibu bisa melakukan transfer dokumen. Kalau nggak keblokir, ya harus ekspor terus. Jadi ya harus sering-sering ekspor, harus sering-sering ada kegiatan. Ya Pak, Untuk pembukaan blokirnya nanti bisa kontak ke Bravo Bea Cukai. Atau nanti ini saya kasih linknya saja. Bisa gunakan link Telegram. Bapak Ibu bisa gunakan link Telegram untuk konfirmasi ke Bea Cukai. Syarat dokumennya cuma apa, kalau ekspor ya ada invoice untuk ekspor, atau ada packing listnya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya user Bea Cukai, nah ini bisa juga buka blokirnya dari portal pengguna jasa Bea Cukai. Loginnya di customer.beacukai.go.id. Kalau form permohonannya di sini bisa di-download di Google Drive. Ada lagi mungkin yang pertanyaan, Mbak Valen? Ada yang raise hand, yaitu Bapak Ari Susanto. Diperkenankan. Ya, silakan Pak. Ajukan pertanyaannya Pak. Bentar, mohon izin bertanya Pak, begini Pak. Saya kan pernah masuk ke seperti payment gateway ya, Zenith gitu ya, terus semacam itu. Saya punya USS itu NIB yang single Windows yang terbaru. Ya, yang RBA. RBA itu masalahnya begini, waktu saya mencoba untuk apply one single gateway itu, soalnya gini, kalau saya ekspor otomatis kan saya harus menerima currency-nya itu dalam bentuk mata uang asing ya Pak. Terus saya seperti kayak transfer, terus kayak semacam PayPal apa gitu. Mereka minta saya itu bukan hanya NIB tapi TDP, tanda daftar perusahaan lah. Waktu saya ke Kemendak, mereka mengatakan kalau Anda sudah punya NIB dengan yang berbasis resiko, otomatis Anda tidak perlu lagi TDP. Lah terus
satu hal, ini pertanyaan yang lain, yang kedua mungkin agak panjang ya Pak. Kalau untuk ekspor itu kan di OSS yang RIB yang berbasis risiko itu kan perseorangan ya Pak. Itu ada yang mikro, terus ada yang kecil, terus menengah dan besar. Itu berdasarkan ketentuan dari Perpres Presiden yang terbaru, itu yang untuk UMKM masih kategori UMKM itu modal dasarnya itu 50 miliar. Kalau yang dulu kan berapa ya, 50 juta atau berapa ya Pak? Itu terus yang mikro mungkin Pak. Oh ya, yang mikro itu. Ya. Yang mikro sekarang yang mikro dinaikkan ya Pak. Yang untuk batasan maksimal atau minimal ya kalau nggak salah ya. Ya, nanti izin usaha itu tergantung risiko ya. Jadi kalau memang risikonya besar, ya Bapak Ibu nanti harus proses tahapannya. Ada tahapan selanjutnya setelah dapat NIB, ya nanti Bapak Ibu tinggal lanjutin. Kalau memang risikonya cukup besar, ya ada tahapan untuk melakukan setelah NIB. Proses setelah NIB itu Bapak Ibu selesaikan. Itu semua sudah selesai. Ya. Bahkan saya sudah dari BPOM itu sudah mengeluarkan, soalnya KBLI saya 10750. Saya juga ada izin dari Kementan. Kebetulan saya kan frozen food ya. Dari BPOM saya sudah mendapatkan izin dari BPOM. Cuman yang untuk izinnya dari yang untuk bea cukai itu timbul permasalahan begini Pak. Mereka mengatakan kalau yang untuk frozen food ini nggak bisa dimasukkan kategori ekspor Pak. Dia bilang begitu. Soalnya masalahnya kalau cuman belum sampai satu kontainer yang minimal 20 feet itu nggak bisa kategori ekspor. Dia bilang begitu Pak. Bahkan saya ketemu sama pihaknya Bea Cukai sama Kementan waktu itu. Dan Desperindak. Waktu itu kan saya ngurus izinnya, dia bilang kalau untuk cuman ratusan kilo itu nggak bisa masuk ketentuan ekspor Pak. Soalnya minimal harus satu kontainer. Terus aku bilang begini, kalau frozen food yang berbentuk makanan, wah satu kontainer susah Pak saya cari bayarnya. Saya bilang begitu. Izinnya akhirnya nggak keluar. Wah, ini solusinya gimana Pak? Kalau boleh tahu. Soalnya yang untuk ekspor itu selain manufacturing, ban mesin atau apa, itu mereka nggak mengeluarkan izin Pak. Terus izinnya itu nggak bisa OSS yang RIB yang cuman perseorangan. Dia harus berbentuk corporate, perusahaan PT perseroan terbatas. Waduh, bingung saya. Padahal katanya untuk UMKM bisa ekspor. Itu mungkin ada pencerahan dari Bapak. Ya, mungkin kalau kita coba lihat kenapa Kementerian tadi, walaupun harusnya sih Bea Cukai tinggal proses aja ya, dia nggak bisa menahan. Kalau ini HS code berapa Pak? Boleh diinfo? HS code-nya nggak keluar. Soalnya HS code harusnya keluar Pak. Bapak nyari di INTR HS code barang Bapak itu ada di kategori berapa? Itu nggak akan, harusnya sih keluar. Kan semua barang yang ada di dunia ini ya harus bisa dikategorikan di dalam INTR, di dalam HS code. Kalau di KBLI-nya itu 10750 Pak. Ya, KBLI itu bukan HS code ya Pak, itu dia kelompok usaha. Yang maksudnya itu frozen food Pak. Frozen food. Frozen food.
ayam yang pakai Ya, bumbu rendang. ya, itu biasanya di HS 2009 ya, atau benar nggak? Nggak tahu itu berapa itu. Ya, intinya mungkin yang terkait ada harus persyaratan beku yang bisa menjamin menjamin komoditi Bapak nanti nggak rusak gitu. Nah, mungkin salah satu concern dari kementerian, mungkin Badan POM, ya harus ada frozen kontainer yang ada lemari pendinginnya. Salah satunya itu, dan itu cuma bisa di kontainer yang 20 feet ya minimal. Iya, Kalau justru masalahnya kan di situ. Soalnya kalau sampai kontainer, saya nggak mampu. Ya, ya soalnya kita kenapa nggak mampu ya? Karena bayarnya nggak mungkin sampai beli kayak begitu kontaineran. ya mungkin nanti kita coba konfirmasi ya Pak. Apa memang seperti itu atau memang ada hal lain? Eh, Bisa jadi kan dokumen Bapak periksa di bagian tertentu, pemeriksaannya beda gitu kan. Nanti coba kita konfirmasi ya. Oh iya, Mungkin nanti kita minta data Bapak ya, handphone biar komunikasinya lebih lancar, lebih tujuannya kemana gitu bisa coba kita cari penyelesaian permasalahan. oh gitu. Itu ya Pak. Ya ini saya share di di room chat. Ini nomor NIB saya ini di 230921 ini. Terus saya share nomor handphone saya. Soalnya begini Pak, maksud saya kalau memang kan kebetulan waktu itu kan saya ketemu sama Pak Teteng Mas Duki ya. Kebetulan kita juga sebenarnya kita punya kelompok usaha juga. Kelompok usaha kita itu yang mendukung kita. Sebenarnya kita grup Pak. Kita merupakan grup korporasi. Mulai dari hulu sampai ke hilir. Cuman Ya, masalahnya begini, kalau memang nggak bisa, ya kita tingkatkan aja statusnya dari USS yang berbasis risiko, NIB-nya menjadi perseroan terbatas, korporasi. Soalnya ya, kalau secara NIB berbasis risiko itu ribet. Soalnya ribetnya kenapa? Kalau untuk umpamanya maksimalnya 100 kilo, mereka nggak mau keluarkan dokumen ekspor. Minimal harus satu kontainer dengan sistem kayak seperti tadi ada pendingin, kontainer yang khusus berpendingin, terus apa. Waduh. Bapak sudah menanyakan ke mana? Ini kalau yang cuma 100 kilo itu kan perlu cepat ya. Biasanya jangan lewat pesawat, Pak. Bapak sudah coba jasa titipan yang FedEx atau DHL, coba ditanyakan persyaratannya apa saja. Sudah. Kebetulan mereka bilang, cuman kembali lagi antara harga jual dengan kos yang harus dikeluarkan lebih besar kosnya Pak daripada harga jualnya. Ya, Kan kalau pakai seperti DHL gitu lebih mahal Pak. ya, dia kan ada tempat khusus ya, dan pasti nggak berhari-hari, berminggu-minggu barangnya nyampe di sana. Eh, ada ada tempat juga, tempat pengamanan di namanya rush handling. Jadi kalau memang termasuk barang makanan ya pasti nanti akan diproses oleh DHL lebih cepat dibandingkan dengan kargo biasa. Mungkin concernnya dari karena barang beku, makanan cepat rusak, ya itu Pak. Tadi saya lihat NIB Bapak statusnya eksporternya masih N ini. Coba Iya, justru diperbaiki dulu.
Justru waktu saya mau memperbaiki status ekspor saya kesukaran, Pak. Saya bingung. Masuk gini, kemana? Pak. Tombolnya di mana? Di OSS, Bapak lakukan perubahan apa saja. Nanti otomatis statusnya akan berubah jadi Y. Eksportirnya jadi Y. Bapak mengubah alamat, kasih spasi sedikit, yaitu otomatis terkirim ke INSW sudah berubah statusnya jadi Y. Coba bisa dicoba sekarang atau nanti kalau mau Itu di kontak. alamat itu yang dirubah yang di mana? Yang bagian alamat atau bagian mana, Pak? Ya, di bagian alamat kan yang lebih bisa memungkinkan ya. Ada Bapak alamat misalnya Ahmad Yani, Ahmadnya Bapak panjangin kan otomatis sudah ada perubahan. Intinya di OSS kalau ada perubahan ya nanti akan terkirim ke INSW. Dan secara default dari OSS akan mengirim kalau semua usaha itu eksportir dengan status Y. Jadi nggak usah khawatir. Oh gitu sekarang. Ya, dari awal OSS RBA seperti itu, Pak. Jadi cukup lakukan perubahan apa saja, mau di data elemen alamat, mau di nomor telepon, ya nanti akan terkirim ke INSW itu dengan data Y, eksportirnya Y. Oh gitu. Enggak, soalnya Ya. kan itu nomor NIB saya itu kan satu OSS itu bisa 4 KBLI, 4 bidang usaha yang berbeda. Salah ini satunya saya lihat ada 2 KBLI. Iya, ada 2 KBLI. Yang satu 10750 yang frozen food itu itu termasuk Bapak nanti juga boleh ngubah KBLI kan, perubahan itu nanti ya akan terkirim juga ke INSW. Oh gitu ya. Soalnya ya itulah permasalahannya. Waktu aku juga mau terima payment seperti duitku atau yang untuk payment gateway yang dari luar negeri itu, yang kayak transfer, kayak Western Union atau apa itu, mereka minta perusahaan yang sudah berbentuk PT, dalam arti ada TDP dari Kemendak, terus ada susunan pengurus. Nah, tapi waktu aku ke notaris, mereka bilang waktu aku ngurus minta NI TDP terus tanda eksportir kan juga ada tanda eksportir ya Pak. Pengusaha eksportir ya ada tandanya. Mereka bilang Bapak kalau sudah ada NIB nggak usah, tinggal dibetulkan aja di NIB. Loh, tapi kok saya diminta itu Pak? Bingung saya jadinya. Oleh karena itu kan saya tanya. Ya, ini coba diproses saja Pak. Tanda eksportirnya jadi Y, nanti itu kan datanya juga masuk ke kementerian. Nah, mudah-mudahan dengan tanda eksportirnya Y, ya bisa diproses permohonannya. Oh gitu coba ya. Solusi gitu ya. Coba. Makasih loh Pak atas bantuannya. Soalnya kan ya timbul masalahnya di situ. Soalnya kan peraturan yang lama sama dengan OSS RIB yang terbaru ini kok nggak sinkron gitu loh. Hanya itu aja. Ya, ini kalau memang nama perusahaan Bapak kan supaya lebih terkenal gitu. Mau ganti nama atau tetap nama sendiri? Ini namanya masih nama perusahaannya masih namanya Bapak sendiri ini. Atas nama Langgeng Makmur itu. Oh ya, ini kalau nanti Bapak ubah ya di OSS. Harusnya bisa. Ini Bapak perbaiki di OSS datanya, nama perusahaan jangan pakai nama Robert Susanto. Kalau gitu. memang tadi Bapak sudah bilang ini biar lebih mudah ya. Saya izin data Bapak boleh? Supaya Bapak tahu salahnya ada di mana. Padahal gini Pak, itu
pada di OSS itu nama perusahaannya Langgeng Makmur, Pak. Tapi kok di NIB-nya keluar Robert Susanto, bingung saya. Ya, Bapak tinggal buka-buka lagi di OSS. Ada beberapa panduan cara mengubah nama perusahaan ya. Banyak yang seperti ini salah menulis. Mungkin di awal memang ya sesuai nama pemilik. Jadi kalau memang mau lakukan perubahan, punya usaha, punya nama sendiri di luar nama pribadi ya diubah. Oh gitu ya. Enggak, soalnya setahu saya menyantumkan Langgeng Makmur Ltd. Terus ternyata dibaca di OSS nama saya yang tercantum sebagai nama perusahaan. Ya, itu yang kita baca juga, Pak, di sistem. Jadi di situ mungkin Bapak belum masukkan NPWP ya, penyebabnya itu bisa jadi. Ini kita lihat NPWP-nya kosong. Bapak coba perbaiki dulu. Kalau Bapak punya NPWP atas nama Langgeng, ya masukkan saja NPWP atas nama Langgeng itu. NPWP-nya ada, Pak. Ya, tapi Bapak semua perbaikan di OSS ya, Pak. Kalau yang terkirim di INSW yang sudah jadi, artinya kalau memang kurang lengkap atau kurang sesuai, perbaikinya tetap di OSS, di NIB OSS diperbaiki sampai benar ada data nama perusahaan, terus data NPWP nanti akan muncul gitu. NPWP yang 6140 itu NPWP siapa, Pak? NPWP saya. Oh ya, berarti nanti Bapak harus sesuaikan NPWP perusahaan, bukan pakai NPWP pribadi. Itu sebenarnya NPWP itu NPWP CV saya. Terus NPWP pribadi CV saya itu sama seperti di OSR RIB itu. Cuman yang untuk pribadi itu nomornya beda. Jadi saya masukkan yang untuk perusahaan itu. Tapi kalau yang untuk kan bisa dicek di NPWP-nya itu sekarang kan online. Itu ternyata yang dimasukkan itu bukan NPWP atas nama Langgeng Makmur, tapi atas nama pribadi di USS itu. Ya, itu bisa diperbaiki, Pak. Bapak gitu perbaiki ya. manual ya, mandiri. Gitu. Bapak nggak perlu datang ke kantornya OSS di BKPM, ngambil antrian, nggak perlu. Itu semua sudah ada di aplikasi. Tinggal Bapak ubah-ubah sendiri aja. Nanti panduannya kalau bingung ada di panduan di OSS. Kalau memang perlu konsultasi lebih lanjut, nanti akan coba kita temui. Mungkin kontaknya sudah ada ya, Mbak Valen. Nanti Bapaknya ada kontak, kita hubungkan ke orang OSS-nya kalau memang Bapak nggak bisa perbaiki mandiri ya. Oh gitu ya. Ini sebentar Pak, saya share di chat nomor HP saya, bisa minta tolong nanti bisa secara secara sistem atau di chat di WA atau nomor WA Bapak bisa. Ya, nanti kita kalau diperbolehkan coba cek. Ya, tentunya semua proses yang Bapak lakukan ya. Kalau Bapak mau proses ya nanti kita pandu. Oke. Enggak, kalau memang ini bisa untuk ekspor sih bisa, soalnya nanti kita kan merupakan salah satu kelompok usaha ya Pak. Kita dari kelompoknya Mas Pion Group, saya PT Langgeng Makmur TBK-nya. Kita sudah TBK yang untuk Langgeng Makmurnya. Cuman kebetulan kan kita bentuk usaha baru karena waktu itu dari Bapak Presiden sama Pak Teteng Basduki memohon dari yang bukan memohon kita, dia bilang bantulah kita untuk UMKM ya. Oleh karena itu saya mendirikan UMKM yang berbasis risiko. Kita dari kelompoknya Mas Pion. Kalau memang bisa kita ekspor ya kita ekspor untuk, soalnya saya juga aktif di Kementerian Pak.
Ya, ekspor Kebetulan sudah dipermudah, Pak. ah. Ya, intinya siapa saja bisa ekspor. Kalau memang ada modal banyak, mau bergabung, join, ya monggo jadi perusahaan besar. Kalau tetap UMKM juga ya di NIB yang ada saat ini secara default sudah pasti boleh ekspor. Tinggal Bapak ada kesempatan, ada pembeli atau yang rezekinya ya. Kalau memang rezekinya Bapak ekspor ya, Bapak tinggal niat proses ekspor ke bea cukai. Oh gitu, iya. Sekarang yang menjadi masalah mungkin agak panjang ya Pak. Yang menjadi masalah itu antara beberapa kementerian itu ada beberapa yang mungkin nggak sinkron atau gimana antara Kementan, terus dari pihaknya bea cukai, terus dari pihaknya Kemendak itu terjadi miskomunikasi atau belum disinkronkan gitu. Kalau yang untuk BP POM apa itu sekarang sudah sinkron ke USS RIB-nya. Jadi dia bisa langsung untuk keluarkan izin MD-nya segala itu bisa. Cuman ya dikembalikan lagi nanti itu kan berhubung frozen food ya, bukan hanya BP POM dengan izin MD-nya, tapi juga dari pihaknya Kementan. Soalnya kan hewan. Saya pakai daging ayam yang dibumbu rendang itu, terus di packaging kita lempar ke Thailand. Cuman masalahnya di situ terjadi miskomunikasi antara beberapa peraturan yang nggak sinkron dari kementerian. Ya, mungkin secara bertahap, Pak. Kita ya namanya integrasi perlu penyesuaian ya. Mungkin kalau yang kurang fit di sini ya nanti ada Menko yang bisa menegur. Mungkin kalau ada aturan belum cocok dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya nanti bisa disampaikan ke Menko. Kalau memang seperti itu, Bapak coba. Yang masalahnya itu di lapangannya, Pak, bukan di kementeriannya atau bukan seperti di webinarnya gini. Yang di lapangannya kalau yang untuk jumlah sedikit, wah itu bermasalah. Ya, coba Bapak mungkin buat surat kendala yang Bapak alami nanti. Menko kan ada jalurnya sendiri, dia ada rapat akan mengundang KL teknis, solusinya apa memang benar seperti ini, kalau memang nanti akan dikonfirmasi begitu Pak. Baik, makasih ya Bapak. Makasih loh, sorry mau mengambil waktu terlalu banyak. Oke, makasih ya Mbak. Ya, intinya kita mempermudah Pak, pemerintah mempermudah pelaku usaha UMKM, bahkan saya sendiri mendorong nih kalau Mbak Valen mau ekspor ya nanti akan kita support penuh apa saja yang diperlu. Data-data semua kita ada, data-data dashboard. Mbak Valen ini ingat nggak kita waktu data analisis? Nah, ada UMKM yang kita memang kalau memang perlu dukungan ya nanti akan kita bantu penuh. Iya, terima kasih Pak Wahyu, terima kasih juga Pak Ari Susanto. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Ini kita sudah harus kembali ke room utama lagi untuk acara penutupan coaching klinik. Tapi sebelumnya ini ada pertanyaan yang mungkin bisa dijawab 1 menit saja mungkin ya Pak, terkait dengan regulasi NTA untuk tarif bea masuk atau import duty, di mana bisa diceknya ya apakah bisa di NSW juga,
Dan untuk registrasi akun INSW agar dapat menggunakan fasilitas di situs INSW seperti pengajuan perizinan pengecualian ekspor yang Bapak jelaskan tadi. Itu bagaimana? Daftar usernya di registrasi user portal atau yang di mana? Gitu, Pak. Ya, ada user portal pengguna bea cukai, ada user INSW, user portal INSW. Kalau usernya INSW, Bapak Ibu nanti daftarnya di sini. Untuk proses pendaftaran, klik login. Nanti akan ada tahapan mengisi data ya. Ada isian untuk opsi lain, ini lebih singkat. Bapak Ibu nggak perlu menunggu INSW untuk menyetujui. Jadi nggak nyampe 5 menit, malah kalau datanya sesuai bisa langsung mendapatkan user. Kalau memang agak OSS-nya belum OSS RBA, ini bisa proses pakai buat akun, nanti ada tahapan lanjutan sampai 9 tahap sampai konfirmasi nomor token handphone Bapak Ibu. Nanti tinggal dilanjutkan saja, next saja datanya, nanti akan kita konfirmasi. Pastikan nanti di sini ada upload surat kuasa ya. Bapak Ibu nggak perlu upload NIB, nggak perlu upload yang lain, cukup surat kuasa saja. Ini ada tanda tangan, cukup kita approve. Nanti Bapak Ibu sudah bisa punya user INSW. Untuk yang INTR ini tadi ada informasi apakah biaya masuknya berapa persen. Ini bisa dilihat di klik detail, itu otomatis keluar biaya masuknya. Kalau ada ekspor, ya nanti ada keluar informasi untuk biaya keluar. Ini biaya keluar, ini ekspor. Kalau ada catatan-catatan yang mungkin terkait ya, ini terkait tarif preferensi untuk impor. Untuk yang ekspornya, ya nanti akan mengikuti hal yang sama. Jadi kalau di negara Cina HS-nya segini, ya nanti akan harusnya mendapatkan fasilitas pembebasan biaya masuk dengan nilai yang sama. Mungkin cukup sekian ya, Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, kita juga sudah menyiapkan ini Nora. Bapak Ibu kalau menanyakan bisa klik di sini. Nanti bisa menanyakan, kalau ada agen yang standby nanti bisa dijawab sama agen. Kalau enggak, nanti akan dijawab dengan artificial intelligence. Jadi kumpulan FAQ yang ada nanti kita bisa sampaikan di sini. Begitu ya. Mbak Valen, mungkin kita kembali ke break room atau bisa semua otomatis ke break room? Kita akan kembali ke room utama. Jadi jangan leave room ya, Mbak Roro. Iya, jangan leave room terlebih dahulu. Nanti saya akan arahkan ke room utama. Demikian Pak, terima kasih Pak Wahyu atas penjelasannya hari ini. Top sekali. Dan terima kasih Bapak Ibu semua yang telah sangat aktif bertanya dan juga memberikan masukan kepada kami terkait dengan implementasi yang sudah ada di pelaksanaannya ya. Karena kami juga membutuhkan informasi tersebut demi perbaikan selanjutnya. Untuk itu, saya himbau Bapak Ibu semua untuk kembali ke room utama. Terima kasih, selamat sore.